Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Hayati. Saya dari mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba untuk mereview jurnal internasional dengan topik berupa proses primary coffee. Oke, ini saya mencoba untuk mereview jurnal, di mana terdapat nama saya, Rahma Nur Hayati, dengan nomor NIM 19-44205, _TP-12582. Nah, jurnal yang akan saya review yaitu jurnal dengan judul Effect of Drying Methods on the Quality of Selected Cultivars of Arabica Coffee Grow in Southwest Ethiopia, yang ditulis oleh Mikro Tesla dengan penerbit International Journal of Science and Research dengan ISSN 2319764 dengan volume 8 isu 11 November tahun 2019. Nah, sebelum untuk mereview jurnal ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai waste process atau yang biasa dikenal dengan wet process atau proses basah, di mana umumnya proses ini bertujuan untuk menghilangkan semua kulit-kulit daging yang melekat pada biji kopi sebelum dikeringkan. Nah, setelah biji kopi ini dipanen, kemudian biji ini akan disorting atau floating dengan cara direndam di dalam air, di mana nanti biji kopi tersebut ada yang tenggelam dan akan ada yang mengapung. Nah, biji kopi yang mengapung ini nantinya akan dibuang, sedangkan seri kopi yang tenggelam akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ada proses depulping atau proses pemisahan pulp dari biji kopi, di mana pulp ini kemudian menggunakan mesin khusus yang nanti atau yang disebut dengan alat depulper. Nah, biji kopi yang sudah terlepas dari kulitnya ini kemudian dibersihkan lagi dengan memasukkannya ke dalam suatu bejana atau suatu tank khusus berisi air agar sisa-sisa kulit yang masih melekat bisa sepenuhnya terangkat sebelum proses fermentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi, di mana untuk waktu fermentasi tersebut tiap produsen pengolah kopi itu berbeda-beda, namun umumnya berkisar antara 24 sampai 36 jam, yang dimana fermentasi tersebut juga terpengaruh oleh suhu, kemudian ada ketebalan layer getah pada ceri kopi, dan juga adanya terpengaruhi oleh konsentrat enzimnya. Kemudian yang selanjutnya ada proses wash and sort. Nah, kemudian setelah difermentasi, ceri kopi ini kemudian dilanjutkan dengan cara dibersihkan lagi sebelum nantinya dikeringkan. Nah, dari review jurnal ini nanti akan ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama ada introduction, yang kedua material and method, yang ketiga result and discussion, dan yang keempat yaitu summary and conclusion. Yang pertama ada introduction, di mana biji kopi berasal dari keluarga Rubiaceae dengan genus Coffeae, dan terdapat lebih dari sekitar 103 spesies, di mana dari 103 spesies tersebut ada 2 spesies yang terkenal dan sering dibudidayakan, yaitu spesies Arabica dan Robusta. Nah, jurnal ini mengambil tempat Ethiopia, di mana negara tersebut terkenal dengan kopi Arabicanya, dan di negara tersebut memiliki keragaman genetik kopi dari Arabica, sehingga banyak masyarakat yang membudidayakan kopi, dan karena terkenalnya kopi itu dapat menunjang perekonomian nasional negara tersebut. Biji kopi hijau atau disebut dengan green bean merupakan biji kopi yang belum matang atau yang belum dipanggang, namun telah diproses dengan metode basah atau kering, di mana sebelumnya saya menggunakan metode basah untuk menghilangkan pulp luar dan lendir, sehingga nanti diperoleh green bean. Nah, kualitas minum kopi dari biji kopi ini berdasarkan beberapa faktor, di mana faktor tersebut ada rasa, aroma, dan juga untuk menilai kualitas biji kopi juga dilihat dari berdasarkan ukuran green bean, bentuk green bean, warna, cara pengolahannya, serta masa penyimpanan. Pengiringan kopi ini menjadi salah satu hal terpenting dengan cara dikeringkan tersebut untuk mengurangi kadar air pada green bean, sehingga nanti green bean tersebut dapat disimpan lebih lama. Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengeringan secara langsung atau di bawah matahari, dan yang kedua pengeringan secara mekanis, atau dalam jurnal ini kita mencoba untuk mengeringkan di dalam rumah reng.
Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi pengaruh dua metode pengeringan, yaitu dengan pengeringan matahari langsung maupun pengeringan dengan net lighthouse atau yang disebut dengan pengeringan di dalam rumah reng pada kualitas kopi mentah dengan beberapa kultivar. Yang kedua ada coffee quality, di mana parameter dalam penilaian kualitas kopi, yaitu kualitas organoleptik dari kopi, yaitu seperti kualitas tingkat keasaman, rasa, aroma dari kopi yang sering juga disebut dengan kualitas cup. Kualitas cup ini akan menghasilkan kopi berkualitas, yakni produk kopi yang memiliki karakteristik yang diinginkan oleh konsumen, baik dalam hal segi mentahnya maupun juga dalam ketika kopi tersebut setelah disangrai yang bersih dan memiliki aroma yang menarik dan rasa yang cukup baik. Sedangkan menurut ISO 2000, kualitas cup sebagai kemampuan suatu produk untuk memenuhi harapan konsumen melalui karakteristik sensorik yang baik tanpa adanya off flavor dan cacat yang berbeda, yaitu adanya cacat atau tidak pada green bean. Nah, kualitas kopi ini mengacu pada rasa biji kopi, yaitu yang sudah tadi itu seperti aroma, rasa, kemanisan, keasaman, atau keseluruhan rasa yang dirasakan konsumen setelah diminum, baik secara ciri-ciri fisik dari green bean, yaitu seperti panjang, lebar, ketebalan, atau berat, dan bentuk dan selera warna green bean. Selanjutnya ada coffee bean drying, yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu langkah terpenting dalam produksi kopi, di mana dalam pengeringan tersebut akan menjaga kelembapan dari biji kopi, yaitu angka tetap 12%. Nah, karena kalau jika lebih dari 12%, itu dapat mendorong pertumbuhan mikroba dan pembentukan mikotoksin, di mana itu sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, selain untuk menjaga kadar air dalam biji kopi, namun pengeringan juga dilakukan untuk agar bisa disimpan lebih lama. Nah, pengeringan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di bawah matahari secara langsung maupun pengeringan secara mekanis, yaitu di dalam rumah. Pengeringan dengan dua cara tersebut memiliki baik keuntungan maupun kekurangan masing-masing. Yang selanjutnya ada material and methods, di mana yang pertama yaitu description of study area, di mana penelitian ini dilakukan di Jima Agriculture Research Center dengan ketinggian 1.753 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata suhu minimum 11,9 derajat Celcius dan maksimum 26,2 derajat Celcius. Sampel kopi yang digunakan dari Jima Agmelco, Balai Penelitian Pertanian Tepi, dan JRC, Pusat Gerah dari musim panen 2017-2018, yang dikumpulkan dari pohon kopi yang berumur 8-10 tahun. Bahan eksperimentalnya yaitu bahan yang digunakan yaitu kopi Arabica dengan beberapa kultivar, yaitu kita menggunakan 9 kultivar. Yang pertama ada kultivar Gawe, Desu 744, Juma 148, 7440, Gesha CJ19, Husbus, dan kultivar Merda Jericho. Yang selanjutnya ada desain eksperimental, yaitu teman-teman bisa lihat dari tabel tersebut, di mana dari tabel tersebut kita akan mencoba menilai dari dua faktor, yaitu faktor pertama terdiri dari tingkat 9 kultivar yang dipilih untuk mewakili ketinggian tumbuh yang berbeda-beda. Yang kedua ada faktor yang terdiri dari dua tingkat pengeringan matahari, yaitu pengeringan matahari terbuka maupun pengeringan secara mekanis, yang dimana pengeringan tersebut dilakukan di rumah reng jaring yang akan mentransmisikan 48-50% sinar UV. Kemudian ada persiapan biji kopi sampel. Nah, di mana persiapan biji kopi yang sudah didapat ini nanti diolah secara metode basah atau wash process yang sudah saya jelaskan tadi di atas, sehingga diperoleh green bean yang nantinya akan dilakukan penelitian. Pengumpulan data, evaluasi kualitas green bean coffee yang sesuai dengan parameter kualitas pada panduan laboratorium pengolahan dan analisis kualitas kopi Jima Agriculture Research Center, yaitu yang pertama ada ukuran penambang biji. Pengukuran dilakukan menggunakan plat berlubang bulat, di mana ukuran penambang sebesar 14 sama dengan diameter sebesar 5,6 mm. Nominal 14 tersebut ditetapkan dalam standar organisasi internasional, yaitu ISO tahun 1991. Yang kedua ada bentuk dan pembuatan sampel kopi. Yang ini digunakan untuk menilai susunan struktural dari berbagai jenis biji, dan kopi ini akan memberikan evaluasi 15% dengan nilai sebesar 15 sangat baik, 12 baik, 10 cukup baik, 8 rata-rata, 6 campuran, dan 4 jika kecil. Yang selanjutnya ada warna. Penilaian warna ini digunakan untuk menilai penampilan fisik biji kopi secara keseluruhan dan dievaluasi sebesar 15% menggunakan skor, yaitu 15 jika berwarna kebiruan, 12 keabu-abuan, 10 kehijauan, 9
8 dilapisi, 6 pudar, 4 putih. Ya, selanjutnya ada penilaian bau, yang dimana digunakan untuk menilai penampilan fisik biji kopi juga, dan dievaluasi sebesar 10% dengan skor 10 bersih, 8 cukup bersih, 6 jejak, 4 ringan, 2 sedang, dan 0 kuat. Misalnya ada analisis data statistik, di mana metode analisis yang digunakan adalah analisis varian ANOVA yang digunakan untuk menghitung setiap data parameter kualitas green bean coffee serta menggunakan General Linear Model atau GLM pada aplikasi SAS versi 9.0. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05%, di mana nanti itu sebagai acuan. Nah, yang selanjutnya ada result and discussion. Yang pertama resultnya yaitu the effect of cultivars and drying methods on green bean coffee quality attributes. Teman-teman bisa melihat dari data tersebut, di mana CV adalah coefficient variansi, LSD least significant difference, dan LSD-nya 0,5 itu sebagai terendah. Jadi jika nanti LSD-nya lebih dari 0,05 itu berarti menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Dari tersebut dapat dilihat bahwa bean size, screen, shape and make, color and odor dari setiap kultivar ditujukan pada tabel, dan setiapnya itu memiliki nilai LSD sebesar untuk bean size screen 0,66, untuk shape and make 0,8, untuk warna 0,9, dan untuk bau 0,4. Di mana kenilaian 4 tersebut lebih dari 0,05, dan yang berarti itu tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk drying methods, yaitu dari metode yang digunakan yaitu metode di bawah matahari secara langsung dan metode di dalam rumah rank, menunjukkan bahwa ketika menggunakan dua metode pada bean size screen-nya itu menunjukkan nilai LSD-nya 0,6, untuk shape and make-nya 0,55, untuk warna 0,6, dan untuk bau 0,2. Nilai keempat nilai tersebut lebih dari 0,05, sehingga dengan dua metode tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Yang kedua yaitu ada pengaruh interaksi kultivar dan metode pengeringan terhadap atribut kualitas green bean coffee. Nah, dari tabel tersebut dapat teman-teman lihat setiap kultivar ini dilakukan dengan dua metode, yaitu metode di bawah matahari secara langsung dan metode di dalam rank, sehingga diperoleh data screen size of bean tiap kultivar tersebut, juga warna dan juga warna. Nah, dari screen size of bean, color and odor juga diperoleh setelah melalui analisis ANOVA dengan SAS, itu diperoleh nilai LSD-nya 0,81, 1,09 untuk warna, dan 0,42 untuk bau. Ketiga nilai LSD tersebut itu menunjukkan lebih dari 0,05, di mana 0,05 merupakan suatu target signifikansinya, sehingga hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang cukup signifikan. Yang selanjutnya adalah summary and conclusion. Pengaruh kultivar terhadap atribut kualitas green bean seperti ukuran penampang, bentuk dan pembuatan, warna dan bau semuanya nyata. Atributnya itu sebenarnya menunjukkan perbedaannya yang signifikan. Namun jika dilihat secara keseluruhan itu menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Sedang untuk ukuran penampang itu berkisar 96,03% dari kultivar 74148 hingga 98,75% dari kultivar Geisha. Dan untuk bentuk dan shape, bentuk dan pembuatan, banyak kultivar yang dipertimbangkan juga perbedaan yang signifikan. Nilainya berkisar sekitar 11,42 untuk kultivar 74148 dan 13,67 untuk kultivar usus. Dan jika dilihat secara keseluruhan, semuanya menunjukkan tidak adanya perbedaan yang cukup signifikan, dan metode pengeringan menunjukkan tidak nyata atau tidak adanya perbedaan yang signifikan jika dilakukan dengan dua metode untuk perbedaan atribut kualitas green bean. Dan selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan, pengaruh kultivar yaitu tidak signifikan karena nilai tersebut lebih dari 0,05 untuk bau dan semua atribut, kecuali untuk kultivar Geisha. Kultivar Desu 74 Mandarico memiliki nilai terbaik dalam atribut kualitas green bean, tapi tidak seperti kultivar Geisha yang tercatat dengan nilai rendah. Metode pengeringan tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan karena nilai tersebut lebih dari 0,05 dalam parameter kualitas green bean mentah. Sehingga dengan dua metode pengeringan, yaitu dengan secara matahari langsung maupun dengan open let house atau di dalam rumah rank, itu untuk kualitas green bean dari beberapa kultivar itu tidak menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, sehingga kita bisa menggunakan dua metode tersebut untuk pengeringan setelah proses dari kopi. Cukup sekian dari review jurnal saya. Apabila ada salah kata maupun ada
kata yang typo dari dalam PPT tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.